warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai etika. Nah, apa sih etika itu? Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti kebiasaan. Berbeda halnya dengan etiket yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti sopan santun. Nah, etika dan etiket ini merupakan dua hal yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Nah, di mana perbedaannya? Etika akan selalu berlaku meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Contohnya, larangan untuk tidak mencuri akan selalu ada meskipun tidak ada yang melihat kita mencuri. Dan etika ini bersifat mutlak, artinya larangan untuk tidak mencuri ini merupakan suatu prinsip yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Nah, sedangkan etiket hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam percakapan, bertamu, berkunjung, menerima telepon, menerima tamu, melayani tamu, dan seterusnya. Nah, etiket ini hanya berlaku ketika ada orang lain melihat saja. Contohnya, ketika kita makan bersama orang lain dan kita bersendawa, maka hal tersebut dianggap kurang sopan. Nah, berbeda halnya ketika kita makan sendiri, maka kita bersendawa pun tidak akan ada yang menganggap bahwa kita tidak sopan. Nah, itu adalah gambaran singkat tentang etika dan etiket. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam etika. Nah, yang pertama adalah etika pergaulan. Baik di dalam kantor maupun di dalam kehidupan sehari-hari, pergaulan sudah tidak dapat dihindari lagi. Nah, interaksi dan komunikasi keduanya hanya akan berjalan dengan lancar apabila kedua belah pihak dapat saling mengerti dan menghormati akan hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian, bagaimana caranya menerapkan etika pergaulan ini di dalam kehidupan sehari-hari? Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah bersikap sopan, ramah, santun terhadap orang lain. Dua, dapat saling membantu orang lain, memiliki rasa empati atau penuh perhatian kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah kita dapat mengendalikan emosi kita. Yang kedua, etika berpakaian. Penampilan merupakan daya tarik yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya orang yang berpenampilan menarik akan dianggap memiliki kepribadian yang baik. Nah, dalam dunia kerja, sebagai karyawan kita harus menggunakan pakaian sesuai dengan yang telah ditentukan. Meskipun model atau warnanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita harus tetap menggunakannya. Karena hal tersebut akan mencerminkan citra diri dan kita harus tetap menjaga wibawa perusahaan di mata orang lain. Nah, untuk itu, dalam etika berpakaian di kantor, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita tidak boleh merubah model pakaian. Kita harus menggunakan pakaian dengan ukuran yang pas, rapi, dan tidak kedodoran. Yang ketiga, etika berbicara. Sebagai orang timur yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, maka dalam berbicara, hendaknya kita harus mampu menjaga batasan-batasan yang mencerminkan etika, agar tidak menimbulkan pembicaraan yang tidak jelas. Dan selain itu, dalam berbicara kita harus menggunakan kata-kata yang jelas agar mudah dipahami. Nah, dalam etika berbicara ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus menatap lawan bicara. Kita harus berusaha menyenangkan dan memuji lawan bicara. Kita harus dapat mengimbangi pembicaraan, dan kita harus bisa menyelipkan humor dalam pembicaraan kita. Dan yang terakhir, kita harus berusaha menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk dalam berbicara, kita perlu menghindari beberapa hal. Di antaranya, kita tidak boleh memotong pembicaraan, kita tidak boleh memonopoli pembicaraan, kita tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain, apalagi membicarakan diri sendiri. Kesimpulan dari presentasi saya adalah etika merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menggunakan etika, kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga akan tercipta sebuah kehidupan yang tentram, aman, dan nyaman. Sekian dari saya, terima kasih.